Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Ibu Hartati dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok sistem respirasi hari ini akan mempresentasikan materi yang telah kami buat. Sebelum kami memulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya, Naura Febrima. Saya Nadia Rosalinda. Saya Najwa Sakifah Azmil Umami. Dan saya Mufiatul Umu. Baik, untuk materi pertama akan dibawakan oleh Mufi. Pengertian sistem respirasi. Sistem respirasi merupakan sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida dalam darah. Sedangkan respirasi merupakan proses keluar masuknya udara paru-paru manusia. Bedanya dengan sistem respirasi merupakan organ yang digunakan. Next. Macam-macam pernapasan secara umum dibagi menjadi 3. Yang pertama, respirasi eksternal, proses pertukaran oksigen dengan karbon dioksida dan uap air antara organisme dengan lingkungan melalui membran nukleus. Respirasi internal, pertukaran oksigen dengan karbon dioksida dalam kapiler darah dengan sel-sel tubuh. Respirasi seluler, pemecahan senyawa berenergi tinggi dengan proses kimia yang ada dalam sel. Selanjutnya akan saya bahas mengenai organ-organ pernafasan dan fungsinya. Dapat dilihat dari gambar organ-organ pernafasan pada manusia kurang lebih terdapat 11 organ. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu ada mulut dan hidung, merupakan tempat keluar masuknya udara. Selanjutnya ada sinus. Sinus merupakan ruang sela di antara tulang kepala yang terdapat silia dan selaput lendir untuk menyaring debu serta koka untuk menyesuaikan udara. Yang selanjutnya adalah faring. Faring merupakan tempat klep epiglottis untuk mengatur buka tutupnya saluran pernafasan dan pencernaan secara bergantian. Selanjutnya ada laring. Laring merupakan saluran yang di antara faring dan trakea terdapat epiglottis dan pita suara. Selanjutnya yaitu tenggorokan atau disebut juga dengan trakea, terdiri dari 3 lapisan yaitu jaringan ikat, otot polos, dan juga tulang rawan. Selanjutnya ada bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea. Bronkus kanan bercabang 3 dan yang kiri bercabang 2. Sama seperti lobus paru-paru, bronkus kiri lebih datar. Bronchiolus, saluran dari bronkus ke alveolus. Selanjutnya ada paru-paru atau disebut juga dengan pulmo. Paru-paru dilindungi oleh pleura yang memiliki 2 lapisan. Dengan adanya pleura, paru-paru bisa mengembang dan mengempis atau bergerak. Pada paru-paru, arteri kaya akan O2 dan vena kaya akan CO2. Diafragma, otot yang membantu paru-paru menarik dan mengeluarkan udara. Yang selanjutnya adalah tulang rusuk, tulang yang melindungi dan mengelilingi paru-paru. Yang terakhir ada alveolus, berbentuk gelembung berdinding tipis, banyak mengandung kapiler darah untuk difusi O2 dengan CO2. Dalam alveolus terdapat makrofag atau sel darah putih untuk sistem imun dan sel sulfaktan untuk menjaga ketegangan agar tetap mengembang. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi secara umum dari sistem respirasi. Next. Fungsi secara umum sistem respirasi. Yang pertama, mengambil CO2 dan mengeluarkan. Fungsi secara umum sistem respirasi, mengambil O2 dan mengeluarkan CO2 ke lingkungan eksternal dengan menyesuaikan kecepatan pengeluaran CO2 dan pembentukan asam. Yang kedua yaitu sistem respirasi untuk mempertahankan pH lingkungan internal yang sesuai.
Yang ketiga, memperoleh oksigen dari udara ke jaringan untuk respirasi sel yang memproduksi ATP atau energi yang dibutuhkan atau dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pernafasan. Mekanisme pernafasan dibagi menjadi dua, yakni inspirasi dan ekspirasi. Yang pertama yakni inspirasi atau yang kita kenal dengan menghirup udara. Inspirasi adalah proses pengambilan oksigen oleh organ-organ pernafasan untuk digunakan sebagai bahan energi sel-sel tubuh. Prosesnya yakni pertama, otot antar tulang rusuk berkontraksi, kemudian rongga dada mengembang, kemudian volume paru-paru membesar dan tekanan mengecil, sehingga udara dari luar masuk ke dalam paru-paru agar tekanan dalam paru-paru dan udara luar sama. Kemudian udara masuk ke dalam paru-paru. Terus mekanisme yang kedua yakni ekspirasi atau dikenal sebagai menghembuskan udara. Proses pembuangan karbon dioksida dan uap air yang merupakan bahan buangan proses respirasi sel melalui organ-organ pernafasan. Prosesnya yakni pertama otot antara tulang rusuk relaksasi, kemudian rongga dada mengempis kembali ke semula. Kemudian tekanan dalam paru-paru membesar, volume paru-paru mengecil. Hal ini menyebabkan tekanan udara dalam paru-paru lebih besar dibandingkan tekanan udara luar, sehingga udara keluar. Next. Baik, di sini merupakan macam-macam udara pernafasan. Udara pernafasan ada udara tidal, udara cadangan inspirasi, cadangan ekspirasi, residu, kapasitas vital, dan volume total paru-paru. Pertama yakni udara tidal, memiliki ukuran volume kira-kira 500 cc. Udara tidal merupakan volume udara pernafasan biasa. Kemudian yang kedua adalah cadangan inspirasi. Besarnya kira-kira 1500 cc. Udara cadangan inspirasi adalah udara yang masih dapat dimasukkan secara maksimal setelah melakukan inspirasi biasa. Yang ketiga yakni cadangan ekspirasi, besarnya kira-kira 1500 cc. Cadangan ekspirasi adalah udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal setelah melakukan ekspirasi biasa. Udara selanjutnya yakni udara residu, besarnya kira-kira 1500 cc. Udara residu merupakan volume udara yang masih tersisa di paru-paru setelah melakukan ekspirasi secara maksimal. Kemudian ada udara kapasitas vital, kira-kira ukuran volumenya yakni 3500 cc. Udara kapasitas vital adalah volume udara yang dapat dikeluarkan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi maksimal. Kemudian macam udara yang terakhir yakni volume total paru-paru. Besarnya kira-kira 4500 cc yang merupakan volume udara yang dapat ditampung paru-paru semaksimal mungkin. Baik, saya akan membawakan materi proses pernapasan. Nah, di proses pernapasan sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu sistem pernapasan atas dan sistem pernapasan bawah. Yang pertama, ada sistem pernapasan atas. Sistem pernapasan atas dimulai dari hidung. Di hidung, rambut-rambut halus hidung menyaring bakteri-bakteri atau kuman kotoran yang Anda hirup. Lalu yang kedua, sinus. Di sinus ini, pernapasan manusia berfungsi untuk membantu mengatur suhu dan kelembapan. Lalu menuju arenoid, lalu menuju tonsil, yang kelima faring, epiglotis. Selanjutnya, proses pernapasan sistem pernapasan bawah dimulai dari laring menuju trakea, dari trakea menuju tulang rusuk, dari tulang rusuk menuju paru-paru, dari paru-paru menuju pleura, dari pleura menuju bronkiolus, dari bronkiolus menuju alveoli, dari alveoli menuju tabung bronkioli, dari tabung bronkioli menuju diafragma. Gejala khas umumnya dialami penderita asma adalah sesak napas, dada terasa sesak, dan batuk. Lalu selanjutnya ada pneumonia. Pneumonia adalah gangguan respirasi pada paru-paru yang disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, ataupun jamur. Pneumonia ini juga disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19. Gejala pneumonia
cukup bervariasi, namun pneumonia umumnya ditandai dengan gejala seperti batuk, demam, sesak napas, dan menggigil. Lalu yang ketiga, ada emfisema. Emfisema adalah penyakit koronis atau jangka panjang akibat kerusakan pada alveolus, yaitu kantong udara kecil pada paru-paru. Gangguan respirasi ini lebih sering dialami oleh perokok aktif. Penderita emfisema dapat mengalami gejala batuk kronis, sesak napas, bahkan saat berolahraga ringan atau menaiki tangga. Selain ketiga penyakit tersebut, masih banyak lagi gangguan pada sistem respirasi atau sistem pernapasan, seperti contohnya flu, faringitis, laringitis, bronkitis, pneumonia, dan kanker paru-paru. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.